bagi adik-adik dan juga mama papa yang selalu setia mendampingi adik-adik dalam ibadah hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih pada ngantuk nggak? Jangan ngantuk ya adik-adik, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus semangat adik-adik, semangat. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita dilayani oleh kakak sebagai liturgos, Kak Debbie sebagai pelayan firman, dan Kak Grace sebagai editor. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik, kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari berdiri adik-adik dengan penuh semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik boleh duduk. Kita akan berdoa. Doa di pagi hari ini dipimpin oleh teman kita, Lionel. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkatilah kakak Layan dan semua teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam
kita bermazmur adik-adik. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 126 ayat 3 sampai 6 yang akan dibacakan oleh teman kita Gabriel Penggabean. Mazmur 126 ayat 3 sampai 6. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Debbie. Tetapi sebelumnya, marilah kita menyanyi memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Duduk yang manis ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mau menyampaikan firman-Nya lewat Kak Debbie. Jadi, mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kak Debbie. Kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kak Debbie ajak adik-adik, kita berdoa dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat karunia-Mu, kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu di hari Minggu yang indah ini. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti yang Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sudah memegang Alkitab ya. Ayo kita buka Alkitab kita dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kak Debbie membacakan dari sini ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 dengan judul Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air.
Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita minggu ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita berbagi cerita dengan judul Pemimpin Sejati. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu betul bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian untuk kehidupan bangsa Israel yang lebih baik. Tapi bangsa Israel ada kalanya kembali bersungut-sungut, tidak percaya kepada Tuhan Allah. Disinilah tanggung jawab Musa sebagai pemimpin harus betul-betul bisa merangkul, mengasihi, menyayangi bangsa Israel, meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah ada dan selalu setia. Dari bacaan yang kita baca tadi, terbukti Tuhan Allah tidak meninggalkan bangsa Israel ya, menunjukkan kasih sayangnya ketika mereka sampai di tempat bernama Mara yang airnya pahit. Maka itu, tempat itu, Mara artinya adalah pahit. Tuhan mengatakan kepada Musa, lemparkan kayu itu ke air. Dan terjadilah kuasa mukjizat Tuhan. Airnya menjadi apa? Manis dan bisa diminum oleh banyak orang. Adik-adik,
berbicara tentang pemimpin sejati, Kak Debbie mengajak kita belajar menjadi pemimpin juga, tapi harus menjadi pemimpin terlebih dahulu bagi diri sendiri ya, sebelum menjadi pemimpin bagi orang banyak. Kita memimpin diri kita sendiri dengan cara, ya, kita mau melatih diri kita bertekun di dalam segala kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengikuti segala firman dan ajaran-ajarannya. Dan kita pun membagikan segala hal kebaikan itu bagi sesama. Kita belajar melatih diri kita. Contoh-contohnya, adik-adik senantiasa mengikuti IMPA hari Minggu. Berdisiplin mengikuti IMPA. Ada tontonan kartun, ada game di gadget, adik-adik tetap memilih mengikuti IMPA dulu sebagai yang utama. Itu contoh mendisiplinkan diri. Ada tugas di sekolah, adik-adik kerjakan terlebih dahulu, baru nanti bermain. Itu contoh kita mengikuti aturan yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara pemimpin, di rumah kita punya orang tua, tentu orang tua kita sebagai pemimpin keluarga, khususnya ayah atau papa, sebagai pemimpin keluarga kita ya. Kalau di sekolah, ada namanya bapak atau ibu kepala sekolah. Kalau di suatu bangsa atau negara, bisa presiden ataupun raja. Bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana tanggung jawab seorang pemimpin ini sangatlah besar, tidak main-main. Karena kita harus bisa memberikan contoh dan teladan sebagai pemimpin. Pemimpin tidak hanya sekedar kata-kata sebagai jabatan yang dipegang, tetapi pemimpin ini harus bisa menunjukkan sikap-sikap yang bisa dicontoh oleh orang lain. Contohnya sikap apa yuk? Adik-adik boleh sebutkan dan dicatat. Disiplin waktu, tidak lama-lama main game, harus tahu batasan waktunya, supaya matanya juga tidak sakit. Lalu, disiplin dalam belajar, mau mengikuti pelajaran-pelajaran dengan tekun, disiplin dalam mengikuti IMPA dan ibadah rohani kita. Nah, itu contoh-contohnya ya adik-adik. Dan kita melatih itu setiap waktu, agar dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah tertanam di dalam diri kita, maka itu pun menjadi contoh bagi banyak orang. Sehingga orang lain yang melihat akan mengikuti, akan mendapatkan inspirasi atau mendapatkan motivasi, semangat untuk mencontoh kita. Maka itu kita belajar menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dulu, agar kita bisa menjadi pemimpin bagi banyak orang di kemudian hari. Kak Debbie percaya adik-adik yang luar biasa telah diberikan berkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Baik, demikian ya adik-adik. Kita sudah berbagi cerita, namun satu poin yang penting kita tidak boleh lupakan, adik-adik harus tahu bahwa pemimpin sejati kita adalah siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dialah pemimpin sejati di dalam kehidupan kita sampai saat ini, di mana segala hal kebaikan dan penuh berkat sudah Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu. Dan kita pun boleh terus belajar agar kita juga menjadi jalan berkat bagi sesama seperti yang Tuhan inginkan pada hidup kita. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita kita minggu ini. Semoga kita senantiasa mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin
yang sejati untuk masa depan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukannya dimanapun kita berada. Jadi lewat pikiran, lewat perkataan kita, dan juga perbuatan kita ya adik-adik, mari kita memuji kembali nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 199, Ku Suka Menuturkan. Kita akan naikkan doa syafaat kita adik-adik. Duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita Rahelia, Tata, dan Hosea. Dan diakhiri oleh Kak Debbie. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, berkati semua keluarga kami yang ada di rumah. Berikanlah mereka damai dan sukacita. Berkati juga sekolah kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami, supaya dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan gereja dan pelayanan. Berkatilah gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, terutama gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan dapat selalu berdiri teguh untuk berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia ini. Tuhan Yesus, sekarang gerejamu sedang menghadapi pandemi corona. Biarlah pandemi corona ini tidak menyurutkan api Roh Kudus Tuhan yang ada di hati kami untuk selalu tetap teguh dan setia dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus yang baik, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya pada bangsa dan negara ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah bangsa dan negara ini agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkati juga pemimpin di negeri ini. Berkanalah mereka hikmat-Mu agar dapat membangun negara kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan menjadi
penerus bangsa ini. Berikanlah kami kepintaran dan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Pemimpin sejati kami, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami yang telah kami ucapkan, yang telah kami bawakan kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami sehari-hari dan membimbing kami selalu agar kami, anak-anak-Mu, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang taat dan setia kepada segala perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Tuhan, kami juga memohon kiranya ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Inilah segala doa dan harapan kami Tuhan, kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang tidak berkesudahan selalu kita terima. Mari kita memberikan persembahan kita adik-adik. Boleh mempersiapkan persembahannya, nanti dikasih ke papa atau mama untuk diantar ke sekretariat gereja. Atau boleh kita kirim melalui nomor rekening gereja. Sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, persembahan sudah kita kumpulkan. Mari kita mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh teman kita, Abraham. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah mengumpulkan persembahan untuk-Mu. Kiranya
persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan melalui nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, impa kita akan akhiri saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Debbie. Tetapi sebelum kita akhiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kak Debbie kembali mengajak adik-adik untuk bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sudah kami terima melalui ibadah kami minggu ini. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan, kami bagikan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami di waktu yang akan datang. Kami naikkan segala doa dan harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu adik-adik di minggu-minggu yang akan datang bersama teman-teman kita yang setia mengikuti Impa Online dan Kakak Layan. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Impa kita saat ini telah berakhir. Jangan lupa ya adik-adik untuk terus melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dimanapun, dan jangan lupa untuk mengikuti Impa minggu depan. Tetapi lindungi juga diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan, terhindar dari virus corona. Sampai berjumpa di Impa selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.